Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, puji namanya Tuhan. Siang hari ini saya bisa ada dan saya tahu itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan saudara juga bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang singkat dan itu juga karena Tuhan yang memberikan kemampuan ataupun kemauan buat saudara untuk bisa dengar firman Tuhan. Nah, sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, bagi saudara yang baru pertama kali melihat, mendengarkan channel YouTube saya ini, saudara bisa membantu untuk memencet tombol subscribe. Setelah itu jangan lupa ada lonceng di sebelahnya yang saudara bisa aktifkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semuanya. Nah, saudara, saya mau bilang pada saat siang hari ini bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Kalau boleh memilih Bapak Ibu, mungkin Yusuf akan memilih untuk tetap tinggal bersama dengan orang tuanya di rumahnya dengan jubah yang baik, jubah yang bagus karena orang tuanya begitu menyayangi dia, dibanding dia harus diseret dimasukkan ke lubang sumur yang kering dan kemudian dia diseret ke Mesir, kemudian dia difitnah dan dipenjara gitu saudara ya. Kalau saudara tahu bagaimana kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa karena mempertahankan imannya, dia kemudian harus dihadapkan, harus dijebloskan ke dapur api yang menyala-nyala. Sesuatu yang gak enak saudara. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego memilih hal seperti itu. Karena apa? Karena kesetiaannya akan Tuhan. Saudara tahu bagaimana kisah Daniel? Daniel harus dimasukkan ke lubang singa yang paling dalam. Karena apa? Karena kesetiaannya berdoa sama Tuhan. Walaupun ancamannya Bapak Ibu, dia harus dijebloskan di goa singa yang pada saat itu singa dalam kondisi kelaparan. Kalau kita lihat semuanya, semua tokoh-tokoh Alkitab yang saudara sudah saya sampaikan tadi, itu semuanya dia harus menghadapi sesuatu yang gak enak. Tapi kenapa mereka mau? Karena mereka percaya sekali bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka yakini adalah Allah yang turut bekerja bukan hanya pada masa-masa yang enak saja saudara. Pada saat dia dihadapkan dengan sesuatu yang gak enak, dia yakin, mereka yakin bahwa Allah turut bekerja. Di dalam Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang seperti ini Bapak Ibu, saya akan bacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi Allah bekerja dalam kondisi yang enak atau tidak enak Bapak Ibu. Bukan hanya dalam kondisi yang enak aja baru dikatakan Tuhan bekerja. Justru pada saat kita mengalami sesuatu yang gak enak, dihadapkan dengan sesuatu yang membuat kita takut gitu ya. Kita gemetar, kita gelisah, kita khawatir. Itu juga karena Allah bekerja Bapak Ibu. Dalam segala sesuatu katanya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kebaikan akan datang dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya. Sukacita, damai sejahtera, keberhasilan akan datang dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Promosi akan datang dalam kehidupanmu dan kehidupan saya. Yaitu orang-orang yang mengasihi Dia, Allah yang baik. Walaupun konsekuensinya sesuatu yang menyeramkan gitu saudara. Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pada saat kita punya keteguhan hati dan kita mulai percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara pada saat ini. Itu karena seizin Tuhan. Jadi pada saat ini saudara, saya hanya memberikan satu share yang singkat, mungkin hanya 4 menit, 5 menit. Tapi saya rindu sekali Bapak Ibu boleh mengerti. Apapun juga keberadaan Bapak Ibu yang saudara sekarang sedang alami. Mungkin saudara sedang dalam kondisi kekurangan dana, kekurangan uang. Mungkin saudara sedang bergumul di dalam bisnis saudara. Mungkin saudara sedang bergumul di dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara sedang bergumul di dalam penyakit saudara gitu ya. Tapi tetap percaya dan bersyukur bahwa Tuhan izinkan semuanya terjadi. Supaya apa? Supaya kita punya hati tetap percaya sama Tuhan, berserah sama Tuhan saudara. Sampai kita mencapai satu titik nol di mana kita mengatakan sama Tuhan bahwa kita nggak bisa apa-apa. Bahwa kita nggak punya apa-apa. Kita nggak bisa melakukan apapun juga tanpa Tuhan. Saat itulah saudara percaya bahwa anugerah Tuhan akan turun. Percaya mujizat Tuhan akan turun. Saya ingat Bapak Ibu saudara sekalian kesaksian seorang ibu penjual tempe jadi gitu ya. Ibu ini harus menjual tempe ke pasar setiap hari untuk menghidupi keluarganya dan kedua orang anaknya. Jadi setiap pagi dia harus menjual, dia harus pergi ke pasar untuk menjual tempenya gitu ya. Setiap hari dia lakukan seperti itu. Sampai suatu saat pada pagi hari pada saat dia mau menjual tempenya ke pasar, mau pergi Bapak Ibu,
Dia melihat tempenya, dia buka, karena tempe itu biasanya ditutup sama daun pisang ya. Waktu dia buka daun pisangnya, dia kaget Bapak Ibu. Kenapa? Karena tempe yang dia mau jual sebentar lagi ternyata belum jadi. Ternyata dia ingat, oh kemarin semalam dia telat membuatnya. Jadi pagi hari belum jadi. Dengan kondisi yang kaget, sedih juga ya, dia doa sama Tuhan. Dia ingat bagaimana, pendetanya bilang, "Pada saat kau menghadapi masalah, coba angkat masalahmu kepada Tuhan." Kemudian dia angkat tempe-tempe yang nggak jadinya ini, dia angkat kepada Tuhan. Dia bilang, "Tuhan, saya mau berdoa bahwa bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil." Dia angkat tempenya tinggi-tinggi. "Tuhan, kau lihat tempe saya ini pada saat ini belum jadi," katanya, kata ibu ini gitu ya. "Tuhan tolong di dalam nama Yesus, tempe saya akan jadi." Pada saat dia selesai berdoa seperti itu, dia buka tempenya. Waktu dia buka daun pisangnya itu, dia lihat tempenya belum jadi juga. Waduh, dia makin gelisah Bapak Ibu. Dia makin, ragu-ragu, tapi kemudian, dia ingat lagi, "Ayo doakan lagi," gitu ya. Dia bilang, "Ayo doakan lagi, jangan jemu-jemu," gitu, berdoa. Dia doakan lagi, dia angkat tempenya yang belum jadi ini kepada Tuhan, dan doakan lagi. Dia tumpang tangan lagi, mungkin dengan tumpang tangan, tempenya yang belum jadi ini bisa jadi kali ya, dia pikir begitu. Dia tumpang tangan lagi kepada tempe ini. Dia katakan, "Dalam nama Yesus, tempe yang belum jadi dalam nama Yesus." Kemudian amin, dia buka lagi. Belum jadi lagi Bapak Ibu. Dia kaget gitu ya, karena dia lihat jam sudah cukup siang, mungkin pasar sudah banyak orang-orang yang sudah pulang untuk membeli gitu ya. Dia paksakan kakinya juga untuk melangkah. Dia berpikir, mungkin Tuhan menjawab doanya dia pada saat dia menuju ke pasar. Mungkin di dalam perjalanan tiba-tiba tempenya bisa jadi gitu ya. Mungkin Tuhan akan membuat mujizat. Nah, ada harapan yang timbul dari ibu ini. Kemudian dia pergi ke pasar. Waktu dia pergi ke pasar, dia taruh dia rapikan semua, meja-meja di mana dia biasa menjual tempe-tempe ini, tapi dia nggak keluarkan tempe yang belum jadi ini. Dia berdoa lagi, "Tuhan, mujizat terjadi dalam nama Yesus." Dia pikir sepanjang jalan itu pasti ada mujizat. Waktu dia buka lagi Bapak Ibu, ternyata tempenya ini belum jadi. Wah, dia putus asa sekali. Dia sedih sekali. Dia begitu kecewa, dia bilang, "Tuhan, kenapa Tuhan? Ini adalah penghasilanku satu-satunya. Di sini aku bisa mencari nafkah untuk menafkahi keluargaku. Tapi kenapa hari ini tempe yang aku buat nggak jadi Tuhan? Kenapa masalah ini menimpa aku bertubi-tubi Tuhan? Tolong aku Tuhan. Kenapa aku sudah doaku nggak terjadi mujizat Tuhan? Di mana Tuhan?" Di tengah-tengah kekecewaan seperti itu, saudara, dia menangis di pasar itu. Tiba-tiba ada seorang wanita datang, dia bilang, "Ibu, eee, saya mau cari tempe." Ibunya ini bilang, "Oh maaf, tempenya belum jadi." "Oh iya Bu, memang saya mau mencari tempe yang belum jadi. Saya sudah muter-muter ke pasar ini semuanya penjual tempenya nggak ada satupun penjual yang menjual tempe yang belum jadi." Kemudian, ibu yang mau beli tempe ini bilang, "Saya bersyukur saya bisa temukan tempe yang belum jadi di Ibu. Mana Bu? Saya borong semuanya." Wah, ibu ini sukacita sekali, saudara penjual tempe ini sukacita sekali. Dia ambil dari bawah tempenya itu semuanya dikasih kepada ibu yang membeli tempe yang belum jadi ini. Dengan penasaran, ibu penjual tempe ini bilang begini, "Ibu, kok Ibu cari tempe yang belum jadi sih? Biasanya orang-orang yang ada di sini di pasar ini selalu mencari tempe yang sudah jadi gitu ya." "Begini Bu," kata yang beli tempe ini ya, "saya memang sengaja mau mencari tempe yang belum jadi. Karena saya punya anak yang kedoyanannya itu tempe, tapi anak saya ini pada saat ini sedang studi di luar negeri, di negara Inggris gitu ya. Jadi kalau saya kirimkan tempe yang sudah jadi dari Indonesia ke Inggris, kemungkinan besar sampainya lama dan di sana akan busuk gitu ya. Makanya saya cari tempe-tempe yang belum jadi, supaya pada saat saya kirim ke Inggris, tempenya itu pas jadinya gitu ya." Wah, dari sini ibu itu bersukacita sekali Bapak Ibu. Dia begitu bersyukur sama Tuhan. Lewat kejadian-kejadian yang rasanya nggak enak, di mana dia merasa bahwa hari itu hari yang apes bagi dia. Tuhan nggak jawab doa dia. Justru Tuhan memutarbalikkan segala kondisi yang nggak baik dia menjadi keberuntungan bagi ibu penjual tempe ini. Jadi dari kisah ibu ini, saya cuma mau nasihati saudara, mungkin saya mau ingatkan Bapak Ibu saudara sekalian, apapun juga yang saudara sedang alami pada saat ini, tetap percaya sama Tuhan. Seperti Daniel percaya sama Tuhan, seperti Yusuf percaya sama Tuhan, seperti Sandrak, Mesat, dan Abednego percaya pada Tuhan, mengalami sesuatu yang gak enak.
Saudara bisa lihat bagaimana Allah mengatakan kepada tokoh-tokoh iman ini bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kata-kata Allah ini kepada saudara juga akan terjadi pada saat saudara tetap bersyukur, menjaga hati untuk tidak kecewa, menjaga hati untuk tetap bersenandung memuji nama Tuhan walaupun kondisinya saudara nggak mengerti kenapa terjadi seperti ini. Tetapi tetap bersyukur. Saudara akan lihat mujizat demi mujizat saudara akan dapatkan pada hari ini. Puji namanya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.